Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Nia di Nin's Diary. Nah, untuk video kali ini aku kebetulan juga baru baper juga sih. Baru baper kenapa? Karena saat kita corona, kita searching lagi lah, browsing atau data-data kita yang dulu-dulu waktu kita lagi berwisata. Nah, SD kali. Berpetualang kalau misalnya kita lagi datang atau ke tempat wisata di mana dengan suamiku. Jadi aku buka-buka lagi, aduh kayaknya bener-bener deh rasanya kangen sekali kita pingin jalan-jalan dan juga pingin petualang lagi, cari-cari tempat yang sekiranya orang tuh nggak banyak tahu dan sekiranya kita lakuin hal-hal yang sekiranya nggak umum gitu kan. Nah, jadi sekarang kita mau share ya beberapa foto juga dan informasi sih berdasarkan pengalaman yang aku dapat dulu. Jadi ya mohon maklum ya kalau misalkan itu list banget videonya, sedikit banget, hampir nggak ada, tapi sekedar foto. Tapi FYI kebetulan juga data selainnya handphone suamiku lagi rusak dulu, jadi banyak juga data-data di sana yang kebetulan suamiku yang suka videoin, nah HP-nya rusak, jadi ya sudah nggak bisa tertolong lagi untuk data-datanya semua. Jadi aku hanya bisa menyelamatkan ada foto apa yang ada di HP-ku sendiri. Nah, untuk berikutnya ya teman-teman doain aja corona segera selesai dan aku bisa langsung buat video lagi terbaru untuk istilahnya tempat-tempat wisata yang menarik dan seru. Dan jangan lupa ya teman-teman, sebelum nonton videonya klik like, subscribe untuk dukungannya supaya aku bisa dapat atau ngebuat video yang lebih menarik lagi dan lebih kontennya juga lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Nah, jadi nanti bisa dilihat ya untuk video yang video penjelasan atau selainnya untuk tempat-tempat wisata yang 10 terbaik yang pernah aku datangin. Oke. Nah, destinasi pertama yang ingin aku sampaikan itu yang aku ingin ceritain share ke teman-teman itu adalah Bromo Puncak B30. Jadi Bromo Puncak B30 awalnya kita datang ke sana nggak sengaja sih, ya kita sekedar ya jalan-jalan aja, kemana langsung spontanitas aja gitu. Jadi waktu itu kita ditawarin, kenapa nggak ke B30 aja mas, sama penduduk lokal sana. Oh gitu ya, iya di sana masih nggak terlalu rame dan nggak banyak orang tahu seperti itu. Oke deh, akhirnya kita putusin untuk ke Bromo Puncak B30. Nah, kalau misalkan kebetulan kita waktu itu dapatnya kita lagi musim hujan ya, akhir-akhir musim hujan. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di situ di slide fotonya itu ada sedikit mendung gitu. Jadi kita nggak dapet sunrise yang bagus. Tapi bener-bener itu bayangin saat itu aja lagi mendung bagus dan bikin kita amazed gitu. Apalagi kalau misalkan musim panas atau selain kondisi cuacanya yang mendukung gitu kan. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman mau datang ke sana, usahakan jangan no big no pokoknya kalau datang ke sana saat musim hujan. Karena kalau musim hujan di sana sudah curah hujannya tinggi, suhunya juga super duper dingin dan juga medannya di sana becek banget. Karena di sana itu hanya bisa akses melalui jalan kaki. Kalau jalan kaki terlalu ini juga ya, terlalu jauh sih sebenarnya karena medannya sulit. Mungkin 1 kilometer kali ya, 1,5 atau 1 kilometer atau 2 kilo gitu untuk kita naik ke atas. Jadinya kita hanya bisa tempuh solusi yang tercepat yaitu naik ojek. Nah, kalau misalkan di musim hujan naik ojek itu banyak yang nggak mau, penduduk lokal juga informasikan seperti itu. Jadi hindari saat-saat musim hujan dengan curah yang saat tinggi-tingginya seperti antara bulan apa ya yang nggak menentu sih, antara bulan Oktober sampai Februari atau April gitu ya, antara itu ya. Jadi kalau curah hujannya lagi tinggi, teman-teman ada baiknya hindari atau pending dulu kalau mau wisata ke sana. Nah, untuk
saat itu saya datangnya musim hujan, akhir-akhir musim hujan. Terus misalkan di situ teman-teman juga pingin menginap, bisa. Saya nginapnya di bawah, di lokasi di penduduk lokal sana. Jadi kalau misalkan untuk biayanya hanya 50.000 loh untuk di homestay penginapannya. Jadi saya sarankan sih di homestay yang milik penduduk lokal. Jadi bukan yang homestay yang banyak kamar seperti itu, yang sengaja dibangun yang memang seperti homestay kayak sejenis kos gitu yang berjajar-jajar gitu. Enggak, usahakan cari homestay yang memang punya rumah orang yang disewain 1-2 kamarnya dia untuk kita sebagai traveler gitu. Nah itu enak banget karena kita dapat nih makan malam dan itu dimasakin sama pemilik rumahnya. Jadi dimasakin seperti itu, dimasakin terus jadi kita duduk ditunggu minum kopi bareng di dapur mereka. Kayaknya menyenangkan banget gitu loh, dan bener-bener kayaknya homey banget lah. Misalnya kayak suasana tuh beda dengan yang lain gitu, dan kita dimasakin. Untuk makan malamnya kita dapet. Nah kalau kita juga beruntung dan kebetulan aku dapat tuan rumahnya tuh yang baik banget orangnya, dan kita dapat sarapan juga sebelum kita berangkat atau naik ke atas. Nah itu biayanya cukup murah loh, cuma 50.000 satu malam, dan itu bisa berdua, aku dengan suamiku saat itu. Nah untuk ojeknya naik ke atas itu ya kisaran rata-rata antara 30 sampai 50 lah ya sekarang mungkin. Jadi kalau teman-teman mau ke sana ya harus satu orang satu. Jadi kalau misalnya berdua ya berarti kali 2 aja. Nah seperti itu. Jangan lupa bawa jaket karena di situ inget ya, ini B29 aja kalau teman-teman pernah datang ke sana itu udah dingin, apalagi B30 jadi super dingin, super duper dingin. Jadi usahakan sih pakai jaket tebal, dan juga istilahnya untuk sepatunya itu jangan sepatu yang casual, misalnya sepatu kets gitu, jangan. Kalau bisa sih sepatu yang memang heavy duty ya, yang bisa untuk segala medan gitu, mau becek, mau misalnya untuk hiking, untuk kita trekking juga bisa. Nah terus kalau sudah nyampe ke sana, as you can see, di situ bagus banget teman-teman untuk pemandangannya. Dan juga ternyata kita bisa bener-bener, orang kalau bisa sampaikan itu negeri di atas awan. Iya bener banget memang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke sana, saya sarankan ya di sana itu harus punya persiapan bener-bener gitu, mengenai baju juga, akomodasi untuk kita mau bawa kendaraan apapun di sana nggak bisa, karena lebih enak tuh di sana kita naik ojek. Misalnya kita naik motor sendiri, bawa motor dari rumah kita bawa sendiri, itu kita nggak tahu medan. Jadi yang paling tahu adalah penduduk lokal sana, bagaimana kita nyiasatin jalan-jalan setapak yang bisa dilaluin oleh kendaraan. Terkadang kan karena di situ posisinya sangat tinggi ya, jadi kalau kita misalkan mau coba-coba kita jalan ke arah sana ternyata longsor atau apa kan kita nggak tahu. Jadi ada baiknya teman-teman gunakan jasa ojek karena mereka yang penduduk lokal sana dan lebih tahu medan. Nah dari sana itu nanti kita ditungguin sama tukang ojeknya. Jadi ditungguin sampai dari antara sunrise sampai selesai sunrise, mungkin balik ke bawah itu antara jam 6 sampai jam 7, dan kita mulai naik ke atas tuh subuh atau sebelum subuh kalau bisa. Nah jadi kita ditungguin sama tukang ojeknya, jadi enak loh, itu PP sudah naik turun ke bawah, naik ke atas sama ke bawahnya sekalian dengan satu ojek atau tukang ojek yang sama. Itu kita ditungguin, kita foto-foto di mana. Dan di sana itu kebetulan aku waktu itu dapet spot, selain ada dari tempat spotnya ya kayak tugunya gitu di tengah-tengah, itu kita agak pelosok-pelosok nih menjelajah. Biasa suamiku kan sukaannya gitu, jadi agak melosok menjelajah hal-hal yang sekarangnya nggak umum gitu, kayak misalkan ada spot-spot yang di luar dugaan. Di situ ternyata memang kita bisa lihat ada satu buah ya jadi kayak raspberry sih bentuknya, mirip-mirip ya. Dan itu kata penduduk lokal hanya bisa ditemuin di daerah puncak B30, dan itu sangat bagus untuk pencernaan atau
kalau kita istilahnya sakit perut, biasanya penduduk lokal makan itu dan sembuh gitu. Dan memang sih saat itu pernah ngerasainnya, memang bener rasanya seperti buah beri beneran gitu. Nah, dan itu banyak di sana karena memang kondisinya buah beri itu bisa tumbuh sejenis kayak tumbuhan yang di dataran tinggi yang kurang oksigen dan daerahnya tandus. Nah, itu cocok banget, itu bersamaan dengan Edelweiss ya. Jadi tempat yang tandus dan juga kurang udara, kurang banyak oksigen, disitulah tempat yang terbaik untuk buah beri itu tumbuh gitu. Nah, dan dari sana itu aku bisa ngelihat ada spot yang kira kita bisa sampai ngeliat juga kawah ijen. Jadi di sana yang kawah ijen itu kita bisa lihat juga dari situ. Pokoknya keren banget deh. Jadi itu banget keren, dan aku pingin banget kesana lagi sama suamiku. Nanti aku buatin video yang lebih bagus ya, jadi lebih informasinya lebih update. Nah, oke. Nah, di sana ini juga kebetulan aku dapat pemilik homestay itu yang baik banget orangnya, dan dia juga masakin sambal tuh yang unik dengan cabai yang bisa teman-teman lihat ya di sebelah. Cabenya itu bentuknya nggak pernah kita temuin di daerah lain gitu, yang ada hanya cabenya itu yang ada daerah situ. Jadi mereka tuh mengenal cabai ya cabenya seperti itu. Nah, jadi waktu itu dimasakin, pokoknya resepnya unik deh. Nanti kalau kapan-kapan aku tunjukin ya resep buat sambalnya khas dari penduduk di B30 sana. Jadi pokoknya dan enak banget, simple bikinnya dan enak banget, dan nggak pernah aku temuin masakan sambal yang pernah aku makan di sana. Nah, di tempat lain. Nah, terus kalau dan baik lagi kita dikasih oleh-oleh sama pemilik homestay. Jadi kita cabai itu kita bawa ke bawah dan kita rasain. Nah, bener-bener dah pokoknya keren banget gitu. Nah, itu tentang B30. Berikutnya itu, nah sekarang kita ke Pantai Kuta. Jauh banget ya antara Bromo ke Pantai Kuta. Nggak apa-apa deh, pokoknya aku sekedar inget itu ya udah aku ceritain gitu kan. Nah teman-teman, kebetulan suamiku memang asli Bali, jadi dia tahu istilahnya spot-spot tempat yang bagus-bagus dan istilahnya banyak orang yang nggak tahu. Dan itu kebanyakan kalau di Bali itu kan taunya yang tempat-tempat wisata yang harus banyak modal gitu kan. Nah di sini tuh waktu itu aku pernah datang ke sana itu diajak suamiku itu ke Pantai Kuta. Tapi Pantai Kuta bukan sore hari, kebanyakan kalau kita kan orang-orang carinya yang sunrise ya, sunset ya. Tapi kalau Pantai Kuta itu pagi hari. Bener-bener highly recommended teman-teman datang ke Pantai Kuta pagi hari. Bener-bener udah sepi. Dan di sana pun tuh penduduk lokal jarang, selain wisatawan lokal jarang. Nah, ada tuh wisatawan asing yang memang mereka sudah berhari-hari atau memang tinggal atau domisili di Bali. Jadi mereka banyak juga untuk jogging beserta hewan peliharaan mereka. Jadi dan udaranya juga dingin, sejuk, nggak terik panas seperti kayak biasanya kita datang ke Kuta sore hari. Nah, dan juga crowded kan kalau sore. Kalau pagi tuh bener-bener enak banget. Saya berulang kali datang ke sana dan saya selalu pagi atau setelah subuh. Jadi itu bener-bener menyenangkan gitu loh. Jadi Pantai Kuta tuh serasa milik kita berdua. Jadi bener-bener banget, keren banget teman-teman. Kalau misalkan saya saranin ya, kalau misalnya datang ke Bali, usahakan datang ke Pantai Kuta pagi hari. Itu wajib, itu informasi dari aku. Dan di sana menyenangkan sekali kalau pagi, dan suasananya itu udara masih fresh, airnya tuh juga dingin tapi menyegarkan gitu kan, dan nggak banyak orang lalu lalang, dan kita mau ngapain, main-main apapun kita bebas dan nggak berhimpit-himpitan dengan wisatawan lain gitu. Jadi dan kita pun juga bisa terkadang disapa dengan selain wisatawan asing yang lagi ingin ngobrol atau pingin apa. Jadi lebih seru gitu, kayak pengalaman yang nggak biasa kalau ke Pantai Kuta itu gitu. Dan jadi teman-teman bisa lihat di sebelah ya, kalau misalkan fotonya kan ada
Nah dari situ aja sudah bisa keliatin ya bagaimana menyenangkannya gitu di Pantai Kuta pagi hari. Teman-teman, kita lanjut to the next video ya. Pastinya bakal lebih menarik dan gak kalah serunya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku untuk klik like and subscribe. Makasih.